بارك الله في علمنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh santri, siswa-siswi MTS NU Miftahul Falah Cendeolo Dawi Kudus, dimanapun Anda berada, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan manapun yang kami sayangi dan kami banggakan. Di siang menuju sore hari ini, saya Julianto sebagai guru pendidikan jasmani di kelas 7 dan 8 DEFG akan menyampaikan beberapa materi terkait dengan pembelajaran. Untuk pembelajaran yang akan kita berikan penjelasan kali ini adalah materi tentang renang, khususnya kelas 7. Nah, ini materi kelas 7. Tak lupa kita ucapkan syukur kepada Allah bahwa hari ini kita diberikan kesehatan, umur yang panjang, sehingga meskipun online kita masih bisa bertatap muka. Meskipun kita sedang mengalami masa corona, tapi yakinlah bahwa keadaan ini yang kita terima masih tetap lebih baik karena kita masih bisa sehat. Itu yang harus disyukuri. Begitu ya. Oke anak-anak, semoga kita diberikan keselamatan, kemudahan, dan keselamatan tentunya tidak tertular oleh corona. Kemudian sebelum kita masuk ke materi, kami himbau bahwa untuk anak-anak, tolong jangan kemana-mana. Meskipun membosankan, ini lebih baik. Kalaupun harus keluar, tolong bawa peralatan perlindungan diri. Di antaranya adalah masker, ini wajib dibawa kemana-mana, tapi tidak hanya dibawa, harus dipakai. Kemudian dimanapun anak-anak berada, wajib cuci tangan, tentunya dengan sabun, ya, supaya kita terhindar semua dari wabah corona. Kemudian kita masuk. Kali ini kita akan menjelaskan tentang renang. Untuk kelas 7 ini, materi kelas 7, nanti yang akan saya jelaskan adalah yang pertama pengertian renang, manfaat renang, kemudian tata tertib di kolam renang, karena renangnya ini kita dilaksanakan di kolam renang. Kemudian yang dilarang untuk berenang di kolam renang itu siapa saja? Karena kalau tidak ada larangan, ya keselamatannya perlu dipertanyakan. Ya, kemudian kepengenalan air dan renang otodidak atau paling tidak gaya dada. Yang pertama, pengertian renang. Anak-anak, di dalam LKS atau buku-buku yang pernah anak baca, kemungkinan tidak dijelaskan secara spesifik renang itu apa. Nah, renang adalah kegiatan atau aktivitas olahraga yang dilakukan di dalam air dengan cara mempertahankan berat badan atau tubuh agar tidak tenggelam atau kelelep, bergerak menuju ke tempat yang diinginkan. Itu tujuannya. Dilakukan di dalam air, mempertahankan badan supaya tidak tenggelam, bergerak menuju ke tempat yang diinginkan. Itu baru renang. Nah, harus mempertahankan berat badan. Kalau kegiatan yang dilakukan di dalam ember disebut renang enggak, Pak? Tidak, karena tidak mempertahankan berat badan. Orang bakal kelelep di ember. Itu ya. Nah, itu pengertian tentang renang. Yang kedua, manfaat renang. Manfaat renang banyak sekali, terutama untuk anak-anak ini, ya. Yang pertama saya kupas skala prioritas. Manfaat renang yang pertama adalah menambah tinggi badan atau memaksimalkan pertumbuhan badan. Memaksimalkan pertumbuhan badan. Pertumbuhan yang kami maksud bukan seperti saya. Pertumbuhannya sudah ke samping, ke kanan, kiri, ke depan. Tapi pertumbuhan badan yang kami maksud untuk anak-anak karena ini adalah pertumbuhan ke atas. Menambah tinggi badannya, memaksimalkan. Yang kedua, manfaatnya sebagai sarana untuk menghilangkan stres.
Tapi jangan dipraktekkan kali ini, karena ini masih pandemi corona. Jadi meskipun kita banyak stresnya, jangan lantas langsung ke kolam renang. Kolam renang banyak yang tutup, ya. Jadi menghilangkan stres, menghilangkan kejenuhan, kemudian sebagai sarana untuk mengurangi berat badan atau diet. Kemudian sebagai sarana terapi terhadap beberapa penyakit. Ini bisa. Kemudian untuk kesehatan jantung dan paru-paru. Nah, ini beberapa manfaat yang bisa kita ambil dari renang. Tentunya banyak sekali lagi, banyak yang lain. Kemudian sebelum kita berenang, karena ini renang nanti yang kita praktekkan adalah di kolam renang, kita sudah melaksanakan kerjasama dengan beberapa kolam renang, diantaranya ada MPR, maka perlu adanya tata tertib. Jadi yang boleh diperkenalkan untuk mengikuti renang yang insya Allah setelah corona akan kita praktekkan, itu yang pertama untuk anak putri, ini bagi yang masa haid, sedang haid, ini tidak boleh turun ke kolam renang. Tidak usah ditanyakan alasannya. Tapi kalau ikut tapi tidak masuk ke kolam renang, boleh. Yang kedua, anak-anak yang mengalami penyakit kulit. Nah, ini juga tidak diperkenankan untuk masuk di kolam renang. Kemudian, tidak hanya penyakit kulit, tapi anak-anak yang punya penyakit ayan, ya, ayan ya tahu ya, yang saat mungkin terdesak atau mungkin takut sekali itu bisa jatuh, hilang kesadaran dan bergerak sana kemari sambil disertai dengan busa di mulutnya, ini tidak boleh, dilarang. Nah, itu tata tertib di kolam renang. Nah, kemudian yang dilarang tadi, kemudian untuk memasuki awal renang, ini yang harus pertama dilakukan adalah satu, kita harus melakukan pengenalan air. Nah, pengenalan air yang kita maksud ini, yang pertama kita harus tahu kondisi kolam renang. Karena kita tidak renang di sungai, maka kita harus tahu. Jangan sampai anak-anak mau renang kemana, ke MPR, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan di kolam renang yang pertama adalah satu, mengetahui pintu masuk dan pintu keluar kolam renang tersebut. Yang kedua, harus tahu kamar ganti. Ini jangan sampai keliru. Kamar ganti putra dan putri harus dibedakan. Maka kita harus tahu, jangan sampai ketukar. Yang putri ke ruang putra atau sebaliknya, bisa berarti. Kemudian selain kita tahu itu, harus tahu pantry atau kantinnya itu di mana. Karena saat kita haus, kita ingin makan, di situ sudah disediakan. Kemudian yang paling penting ini, anak-anak harus tahu kedalaman kolam. Jangan sampai nyebur tanpa tahu kedalamannya. Kalau di MPR ya ada 3 jenis kedalaman yang dari 0 sampai 80 cm ada, 90 sampai 110 juga ada, kemudian yang paling dalam ini 110 hingga 160. Nah, kedalaman perlu kita ketahui, jangan sampai nanti anak tidak bisa renang karena tahu kawannya main di situ, ikut nyebur, padahal tidak bisa. Kebetulan yang diceburi adalah kedalaman 160. Jadi kalau tidak bisa bagaimana? Ya pasti 2 liter air akan masuk di perut anak tersebut. Jadi kedalaman kolam harus diketahui. Kemudian setelah itu kita harus tahu tempat strategis, tempat tenaga keamanan atau pengawasnya. Hal ini perlu diketahui untuk apa? Supaya saat nanti terjadi sesuatu, kita bisa dengan sigap lapor ke petugas keamanan. Di kolam renang biasanya ada tempat duduknya atau pos-posnya, ada yang pakai seragam dan ada yang pakai bebas.
Nah, petugas itulah yang nanti akan mengingatkan kita saat melakukan aktivitas yang berbahaya, tidak sopan, tidak pantas, atau manakala ada yang tenggelam, mereka akan sigap menolong kita. Kemudian saat kita masuk ke kolam renang, kita biasanya membawa tas atau barang-barang berharga lainnya. Ada uang, ada dompet, ada HP, dan lain sebagainya. Taruhlah di tempat yang terlihat atau bisa kita awasi dengan transparan, bisa dilihat di mana saja. Tempat strategis itu yang tahu pastinya anak. Di kedalaman ini harusnya tahu, oh kita taruh di meja ini, supaya manakala ada orang yang berniat jahat, kita bisa segera komplain atau segera bisa beranjak untuk melarang orang tersebut atau mengambil barang bawaan kita, sehingga pencurian, kehilangan bisa diantisipasi. Kemudian cermati. Setelah kita tahu tempat strategis, kita cermati lingkungan ini mayoritas untuk main siapa? Karena yang memakai kolam renang tidak hanya kita, tapi banyak yang lain. Oh, kalau ini untuk anak-anak ya kita tahu dirilah, agak ke sini. Kita berbagi istilahnya, berbagi. Kemudian tadi sudah dilarang pengenalan air. Setelah kita tahu itu semua, kita akan tenang melakukan aktivitas renang. Kemudian yang pertama yang harus dilakukan anak-anak ini, kita bisa berjalan ke tepi kolam renang. Kemudian kita turun, kita bisa berjalan di dalam air. Ini latihan untuk pengenalan air, berjalan di dalam air. Kemudian kita berjongkok di dalam air. Kemudian saat nafas tidak kuat, kita bisa berdiri lagi. Kemudian mendengarkan suara di dalam air. Ini sebagai bentuk pengenalan air. Ya. Kemudian bisa juga kita hitung. Nah, kita hitung. Jadi di dalam air, kemudian kita hitung. Mungkin 10 hitungan baru kita keluar. Nah, itu di antara pengenalan air. Jadi pengenalan air itu termasuk juga pengenalan lingkungan kolam renang. Saat itu kita lakukan, maka hal-hal yang tidak diinginkan bisa kita hindari. Kemudian renang, kita masuk pada renangnya sendiri. Pada intinya berenang itu tujuannya satu. Apa? Ora kelelep atau tidak tenggelam. Mau pakai gaya apapun, gaya bebas atau gaya dada sendiri atau gaya kupu-kupu, itu bebas saja. Yang penting yang pertama kali kita praktekkan adalah bagaimana cara kita bergerak di dalam air dan tidak tenggelam. Nah, itu caranya. Intinya renang di situ. Untuk lebih jelasnya, nanti akan kita kupas pada video berikutnya. Jadi, insya Allah untuk video yang akan datang akan kita selingi dengan praktek-praktek di kolam renang. Nah, ini kami hanya jelaskan pengertian, manfaat, tata tertib, kemudian yang dilarang, kemudian pengenalan air. Nah, untuk selebihnya video yang akan datang kita akan kupas tentang gerakan, tata cara berenang di kolam renang. Oke, saya kira beberapa penjelasan tadi bisa dilihat, bisa dicermati sebagai bahan untuk melengkapi mata pelajaran renang di kelas 7 untuk anak-anak. Kita semua berdoa semoga virus corona segera hilang di negara kita, segera hilang dari dunia ini, dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan intinya anak-anak, saya sudah kangen dengan kalian, saya sudah rindu dengan kalian. Apapun itu,
saya lebih rindu dengan anak-anak yang utamanya kelas 9 putra ini yang sering video saya di tempat parkiran. Wah, ini saya rindu dengan kalian. Oke, demikian saya berdoa semoga anak-anak bisa melewati ini semua dengan sabar, dengan lapang dada, dan jangan lupa bahagia. Semoga imun kalian meningkat dan semoga rezeki kemudahan diberikan oleh Allah kepada kita semua. Akhir kata, apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan atau kurang benar, saya mohon untuk bisa dimaafkan. Demikian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بارك الله في عمرنا